Dia mencuri jenazah yang baru beberapa jam dikebumikan dan menyantapnya. Mendengar nama Sumanto, pasti banyak orang yang ingatannya kembali di masa-masa tahun 2003 lalu tentang kasus kanibalisme yang pernah menggegerkan Indonesia. Pada masa itu, nama Sumanto jadi topik panas di seluruh pelosok daerah setelah dirinya tertangkap mencuri jenazah dan menyantapnya mentah-mentah. Inilah kisah Sumanto. Kehidupan awal. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1972. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya termasuk berkecukupan ya, karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palumutan 1 dan teman-temannya biasanya memanggil dia dengan panggilan Suman. Dan dia juga dikenal sebagai anak yang bandel. Setelah lulus SD, niatnya untuk masuk SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai EBTANASnya yang diraihnya tidak mencukupi. Tapi setelah dia memutuskan untuk mengulang kelas 6 SD-nya lagi, di SD Negeri Palumutan 2, dia akhirnya bisa sekolah di SMP pilihannya tersebut. Sehari-hari, Sumanto ini menjalani kehidupan masa kecilnya dengan normal. Ketika dia pulang sekolah, dia akan menggembala kambing dan mencari rumput. Kemudian sore harinya, dia akan pergi ke masjid di dekat rumahnya untuk mengaji. Ketika dia duduk di kelas 3 SMP, keluarganya bangkrut, yang membuat keluarganya harus menjual perabotan mereka satu persatu demi kelangsungan hidup keluarganya. Dan pada saat itu juga, Sumanto harus rela berhenti dari sekolahnya karena beberapa alasan tertentu. Setelah dewasa, dia bekerja di sebuah perusahaan tebu di Lampung dan bertemu dengan wanita yang bernama Sutrimah dan menikah. Tapi karena KDRT yang dia lakukan, pernikahan itu harus berakhir dengan cepat. Setahun setelah bercerai, dia bertemu dan menikah dengan seorang janda bernama Tugiem yang bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dari Tugiem, dia memiliki seorang anak bernama Titis Wahyu Widianti. Pada pernikahan ini, Sumanto mulai jarang pulang, dan gak jarang juga dia melakukan KDRT kepada istri keduanya ini, yang mengakibatkan pada perceraian untuk kedua kalinya. Awal mula kejahatan. Beberapa tahun setelah perceraian keduanya, Sumanto menjadi pribadi yang lebih gelap. Dia bertemu dengan seorang yang dia sebut sebagai guru bernama Taslim untuk belajar ilmu kebatinan yang bisa membuatnya kebal, panjang umur, dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Gurunya berkata, jika dia ingin mendapatkan ilmu kebatinan tersebut, dia harus menyantap 7 jenazah manusia yang masih segar. Yang akhirnya, dia memulai dari korban pertama yang merupakan teman kerjanya di perusahaan tebu tempat dia bekerja di Lampung. Korban keduanya adalah seorang perampok yang mencoba merampok Sumanto, tapi nasib sial mendatangi perampok tersebut yang membuatnya terbunuh. Dan Sumanto membawa jenazahnya ke kebun tebu, mengulitinya dan memakannya, yang dia habiskan dalam kurun waktu 24 jam. Dia juga memotong kemaluan perampok tersebut yang akan disimpannya sebagai jimat. Terungkap. Setelah 2 korban yang dia santap, dia kemudian pulang ke Purbalingga dan menjalani kehidupannya yang miskin di kampung tersebut. Kesaksian tetangganya mengatakan, Sumanto hidup miskin dan selalu di rumah, yang dimana dia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Dia bahkan sering berhayal bisa menikmati hidangan lezat seperti daging dan sejenisnya. Tapi karena dia miskin, ya itu hanya ada dalam hayalannya saja. Selain itu, dia juga memakan hewan kecil seperti kadal, kecoa, cicak, dan sejenisnya. Pada suatu ketika, dia mendengar pengumuman dari masjid yang mengumumkan tentang berita kematian seorang wanita tua bernama Mbok Rina. Beberapa jam setelah pemakaman tersebut, Sumanto mendekati makam Mbok Rina, membongkar dengan kedua tangannya, dan membawa jenazah tersebut ke rumahnya. Di rumah, dia mulai menyianginya dan mencoba menghabiskan santapan lezatnya itu, serta memberikan 7 potong kepada bapaknya dengan alasan bahwa itu adalah daging kambing. Tapi setelah itu, karena dia merasa sudah kenyang, pada subuh hari dia mengubur sebagian daging tersebut di sekitar rumahnya. Penangkapan dan hukuman. 2 hari setelah kejadian itu, warga sekitar geger karena menemukan bahwa kuburan Mbok Rina sudah acak-acakan dan jenazahnya juga sudah hilang. Warga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan polisi mulai melakukan penyelidikan dari jejak dan tanda-tanda yang ditinggalkan si pelaku, yang akhirnya polisi menemukan bahwa pelakunya adalah Sumanto, dan dia pun ditangkap karena tuduhan pencurian mayat. Dengan ratusan warga yang menonton, polisi melakukan rekonstruksi kejadian yang dilakukan Sumanto. Dia memperlihatkan detail bagaimana cara dia memotong hingga memakan korbannya, dan membuat orang-orang yang menonton merasa mual bahkan muntah. Sumanto juga mengaku bahwa dia menyantap Mbok Rina dengan tujuan agar dia bisa hidup kembali.
Menurut pengakuan Sumanto, dia telah melakukan kejahatannya kepada 3 korban, 2 di Lampung dan 1 di Purbalingga. Tapi menurut kepolisian, mungkin saja ada lebih dari 3 yang menjadi korbannya, karena seorang tukang pijat bernama Mistam dikabarkan menghilang. Dan indikasinya, polisi menemukan pakaian Mistam di rumah Sumanto. Sumanto akhirnya ditetapkan bersalah karena kasus pencurian jenazah dan dituntut hukuman penjara 6 tahun sesuai dengan pasal 363 KUHP. Tapi pihak pembela Sumanto mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Alasannya, jasad tersebut dinilai bukan benda atau barang, yang melainkan adalah kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Tim pembela Sumanto juga menambahkan bahwa kliennya telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikolog dari Dinas Psikologi Polda Jateng pada tanggal 22 Januari 2003. Namun sanggahan tersebut tidak membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada tanggal 27 Juni 2003. Hukuman ini 1 tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa sebelumnya. Kehidupan baru. Sumanto dipenjara di LP Purwokerto dan menjalani hari-harinya di penjara dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia rajin mengaji, sholat, dan kegiatan agama lainnya. Dia juga berperilaku baik selama di penjara, berubah menjadi pribadi yang berbeda dari masa lalunya, yang membuatnya mendapatkan pengurangan masa tahanan selama 2 tahun dan dibebaskan pada Hari Raya Idul Fitri. Tapi warga kampung sulit menerima kehadirannya kembali, sehingga membuat Sumanto memutuskan untuk menjalani kehidupannya setelah bebas di sebuah pondok pesantren.